warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Semangat semua ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Yaitu satu hal yang perlu kita syukuri. Ya, hari ini kita bertemu lagi untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan apa itu? Yaitu pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kita sudah berkumpul semua. Kira-kira ada berapa? Siapa yang nggak masuk hari ini? Intan sama Nopal, 2 orang nggak hadir ya? Ya nggak apa-apa. Jadi sekarang ada 7 orang ya? 7 orang. Baik, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nanti kita sudah tahu ya, 2 orang tidak hadir hari ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu kita ketahui ya. Selama ini kita keselamatan kerja ini selalu ada di berbagai bidang jasa. Ya, karena ini ada landasan hukumnya, yaitu ada peraturan menterinya, ada undang-undangnya yang makanya kita harus mematuhi itu. Semua ada aturannya. Tujuan dari K3 ini adalah untuk melindungi kita semua ya, pekerja maupun pemilik perusahaan dari hal-hal yang berakibat bahaya. Nah, dalam K3 ini tentunya ada yang namanya, kalau kita ketahui, salah satunya adalah melengkapi diri dengan APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Jadi semua bidang jasa yang berhubungan dengan K3, yang ada hubungan K3-nya selalu menggunakan apa namanya? APD, alat pelindung diri. Baik masker, ada yang pakai helm, ada yang pakai jaket, segala macam. Nah, di dalam peraturan APD ini juga ada diatur juga sama pemerintah. Ya, ada peraturan menterinya, yaitu peraturan pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 8 2010. Bahwa alat pelindung diri adalah cara menutup sebagian atau seluruh tubuh kita supaya terhindar dari bahaya ya. Jadi makanya perlu adanya APD. Nah, dalam hubungannya dengan itu, kita akan bekerja di K3 makanan. Berarti yang berhubungan dengan pengolahan makanan. Nah, pengolahan makanan tentunya ada APD-nya sendiri, yaitu seragam ini, seragam dapur. Sebagai pengolahan makanan ini ada beberapa seragam ini. Ini adalah alat pelindung dirinya seorang chef atau seorang cook pada saat mengolah makanan. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini ada menggunakan seragam kerja dapur ya, temanya menggunakan seragam kerja dapur. Baik, nah di sini kita ada judul kompetensinya adalah mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan salah satu caranya adalah menggunakan seragam ya, seragam kerja dapur. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah tentunya kita nanti akan mempelajari mengenai syarat-syarat apa saja sih untuk seragam kerja dapur ini, syarat-syaratnya apa. Kemudian kedua, bagaimana cara menggunakannya, itu juga nanti akan dipraktekkan. Nah, manfaatnya apa? Ketika kita mempelajari ini adalah kita akan menggunakan seragam ini untuk melindungi diri kita dari bahaya-bahaya saat bekerja di dapur. Ya, baik karena resiko jatuh karena licin, karena sepatunya licin, kemudian juga terkena panas dan juga mencegah terjadinya kontaminasi makanan. Seperti tadi rambut jatuh ke makanan itu sudah terkontaminasi. Nah, kita pelajari juga syarat seragam kerja dapur. Syaratnya apa aja? Seragam kerja dapur banyak ya, dijual di pasaran ya, di mana-mana juga banyak, di online juga banyak. Tapi kita harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya itu ada 1, mudah dicuci. Kenapa mudah dicuci? Karena namanya masak ya, pasti akan belepotan nih. Itu harus dicuci supaya pas dipakai lagi keesokan harinya sudah bersih. Kemudian juga warna putih atau cerah. Kenapa mesti warna putih atau cerah? Ini cerah nih, warna cerah nih ya. Warna putih supaya kalau ada kotoran terlihat. Ya, bayangin kalau kita semua hitam nih, seperti ini hitam kan,
tidak kelihatan kalau ada bekas saus atau bekas apa segala macam, tapi harus warna putih dan cerah. Kemudian bahannya kuat karena aktivitas di dapur itu sangat energik sekali ya. Tentunya perlu bahan yang kuat lah. Begini sobek, ini sobek. Ya, harus yang kuat. Makanya bahannya tebal, beda dengan bahan seperti yang dipakai. Ini lebih tebal bahannya. Ya, berikutnya menyerap keringat. Aktivitas di dapur itu sangat panas dan juga menyebabkan keringat. Ya. Kemudian bajunya tidak panas dan tidak ketat. Kalau ketat akan susah geraknya. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh seragam. Pertama adalah topi. Fungsi topi adalah mencegah jatuhnya rambut pada makanan. Jadi semua pakai topi. Ya, segala macam topi. Bisa peci seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa topi seperti ini. Yang jelas supaya menghindari tidak jatuh rambut ke dalam makanan. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian fungsi dasi. Nah, ini dasi. Kenapa kita berlatih dasi ini, memasang dasi? Karena dasi ini gunanya untuk jaga agar keringat dari kepala tidak menetes atau keringat dari sini nih pipi datang ke sini. Jadi langsung terserap oleh dasi itu. Kemudian ini yang namanya apron ini untuk melindungi bagian badan ya, jaga badan ini bagian bawah ini. Terutama pada bagian bawah. Ya, ini harus dijaga karena terkena panas dari kompor itu ya. Kalau kita masak ada kompor di sini akan terkena panas. Yang berikutnya adalah sepatu. Sepatu yang pasang bukan. Nah, sepatu itu harus ada persyaratannya di sini. Syarat haknya pendek. Kalau tinggi gimana? Ya, agak susah jadinya. Nah, tidak licin juga. Jadi pastikan begini-begini nggak licin. Kemudian ringan, jangan yang berat nanti malah capek kakinya. Kemudian enak dipakai, jangan kesempitan juga jangan kelebaran, tapi enak dipakai. Kemudian terbuat dari karet, ya agar tidak licin dan tidak mengantarkan arus listrik. Jadi ada karetnya. Karetnya itu maksudnya kalau misalnya ada listrik jatuh ke air ke lantai yang ada airnya itu bisa nyemplung. Tapi kalau menggunakan servisius itu tidak akan nyemplung. Ya, jadi ini adalah fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita praktekkan. Yuk, kita praktekkan. Siapa mau bersedia untuk dipakaikan seragamnya? Ya, silakan, Rahma. Ya, silakan dipakaikan. Pakaikan. Ya. Dipakaikan. Bisa? Tinggal dikancing aja. Ini berwarna cerah ya. Walaupun warnanya oranye tapi berwarna cerah. Jadi kalau ada kotoran di sini akan terlihat kotorannya. Jadi mudah untuk dibersihkan. Dan ini juga bahannya tebal, ya, dan juga menyerap keringat. Nah, satu lagi adalah ini ada apron, ya, dipakai di bagian bawah untuk melindungi bagian tubuh bawah yang pinggang ke bawah harus kita lindungi dengan ini. Tujuannya untuk melindungi. Nah. Ya, tinggal dimasukkan ya, supaya tidak mengganggu talinya. Baik, nah sekarang kita pakai dasinya. Cara memakai dasi ini juga harus diperhatikan ya. Ini di belakang ambil masuk ke dalam. Kemudian dipakai. Nah, ada sisa belakang ini masuk ke belakang lagi. Nah, ini adalah dasinya. Kemudian menggunakan topi.
Topinya bisa macam-macam. Yang jelas untuk menutup rambut fungsinya. Bisa topi chef, topi cook, topi ini, atau bisa menggunakan peci seperti ini juga bisa. Yang jelas untuk menutupi rambut supaya tidak. Baik ya, ini cara pemakaiannya seperti ini. Selain juga celana dan sendal ya, sepatu ya harusnya ya. Ini sepatunya tidak ada, jadi sepatu seperti ini seragamnya. Baik, terima kasih. Sekarang bisa dibuka lagi. Terima kasih Rahmat. Nah, kemudian baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kenapa harus pakai sepatu yang apa? Sudah dijelaskan ya tadi. Terima kasih pertanyaannya. Tadi persyaratannya harus karet supaya tidak licin. Ya, tidak selalu harus boot ya sampai segini, sampai atas segini ya sepatunya. Sampai segini, tapi harus bisa sampai bawah segini juga tidak apa-apa, tapi asal tidak licin dan juga enak dipakai, tidak kesempitan dan tidak enak dipakai gitu ya, tidak berat. Ya. Baik, sekarang kita simpulkan ya. Kita simpulkan bahwa untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, seorang petugas dapur harus menggunakan seragam ini. Harus menggunakan seragam. Ya. Jadi tidak boleh asal masuk. Makanya di dapur-dapur, di kitchen-kitchen itu bisa tulisannya. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk karena apa? Supaya tidak bahaya, ya, supaya tidak bahaya masuk, ya. Kemudian seragam dapur bermanfaat sebagai alat pelindung diri dan juga mencegah terjadinya risiko-risiko bahaya makanan. Ya tadi rambut jatuh, ya. Atau misalnya baju baru berangkat dari rumah kan kena debu, kemudian dipakai masak, tidak. Ini ya, debunya akan jatuh semua. Jadi harus ganti baju dapur. Berikutnya adalah cara pakai seragam dapur sudah disesuaikan dengan peraturan perusahaan macam-macam ya, perusahaan setiap hotel, restoran beda-beda. Ada yang warnanya oranye seperti ini di kita seperti ini. Tapi ada juga yang warna merah, ada yang warna putih, kebanyakan putih ya, kebanyakan putih. Tapi tergantung dari perusahaan masing-masing. Baik, sudah paham? Bapak kasih pertanyaan ya. Siapa bisa menjawab? Siapa mau menjawab dulu nih? Mau coba, Lizar? Untuk siapa mau bertanya? Mau coba ya? Oke, pertanyaan pertama. Silakan. Pertanyaan pertama, udah ya? Oh. Apa persyaratan seragam kerja dapur? Satu. Topi. Persyaratan. Oh, tidak ketat. Tidak ketat, ya. Apalagi? Bahannya tebal. Bahannya kuat, bukan tebal ya. Apalagi? Ica apa lagi? Tidak panas, betul. Apalagi? Satu lagi. Hah? Sepatunya tidak licin. Kemudian lagi, apa fungsi dari penggunaan apron? Apa ini? Bagian bawah ya. Ini yang bagian bawah. Nah, sekarang kita coba dengan tes ya. Kita coba tes ya. Bapak bagikan soalnya ya. Ya. Ya di sini. Waktunya tidak lama ya, tuh 3 menit ya. 3 menit, soalnya mudah kok yang tadi, hanya sekilas saja. Sudah? Ya, sudah. Alhamdulillah. Sudah bisa ya, mudah ya. Jadi
Masih sudah dikumpulkan? Ya. Sudah, betul? Mudah ya soalnya ya? Mudah banget ya? Nah, jadi sudah paham ya? Sudah paham dengan tugas-tugasnya apa? Tugas seorang untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu menggunakan seragam. Sudah tahu persyaratannya apa? Ya, persyaratannya tadi. Kemudian sama cara menggunakannya. Cara menggunakannya tadi sudah diajarkan ya, cara menggunakannya. Baik, nah ini ada tugas buat PR nih minggu depan. Ya silakan dicatat dulu. Soalnya nanti kalian untuk minggu depan buatlah rangkuman dari berbagai sumber. Boleh nyari sumber dan segala macam, boleh dari internet, boleh dari buku-buku, boleh dari mana aja. Tugasnya adalah apa manfaat penggunaan seragam dapur. Manfaatnya apa saja? Nanti tulis tugasnya minggu depan ya. Cari dari berbagai sumber. Banyak ya, dari internet, dari buku-buku juga boleh. Ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Paham soalnya ya? Jadi manfaat penggunaan seragam dapur. Manfaat penggunaan seragam dapur. Sudah dicatat? Sudah? Sudah. Tugasnya dibuat dalam soft copy. Soft copy maksudnya apa? Fotokopi. Soft copy, bukan fotokopi. Soft copy lewat WA ya, bisa. Lewat WA boleh, lewat email boleh, lewat apa lagi? Telegram boleh. Ya, boleh dikirim ke Bapak minggu depan tugas ini. Ya, jangan sampai lupa. Baik. Sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kalau begitu kita tutup pertemuan kita kali ini dan semoga materi ini bisa dipahami ya, mudah ya. Cara pemakaian seragam dan fungsi-fungsi seragam apa sih, persyaratannya apa, segala macam sudah dipahami. Jadi kita tutup pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.